Di era sepak bola modern, semua gol bisa datang dari berbagai sudut. Tidak melihat siapa yang perkasa, kemenangan belum tentu berpihak kepada mereka yang mendominasi. Begitupun perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia, dan round keempat akan menjadi sebuah langkah terpenting yang harus bisa dilalui. Walau masuk di grup yang paling sulit, nyatanya semua masih percaya Indonesia bisa. Walaupun oleh Romani terancam absen, namun semua percaya kita bakal kembali jadi tim underdog. Dan jauh sebelum memasuki era sepak bola modern, ternyata banyak kejadian ajaib yang membuat sebuah tim meraih kemenangan. Hingga ada pula yang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya melangkahi tim raksasa. So, berikut daftar berbagai keajaiban di kualifikasi Piala Dunia yang bikin negara underdog lolos untuk pertama kalinya. Masuk di round keempat, segrup dengan Arab Saudi dan Irak, membuat langkah Indonesia akan sangat terjal jika dibandingkan grup sebelah. Pasalnya, Arab Saudi sudah jelas pelanggan tetap Piala Dunia di setiap edisinya. Sementara Irak sedang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ranking FIFA juga nggak jauh beda. Irak ada di urutan 58 dunia dan Saudi di bawahnya, yakni 59 dunia. Sedangkan Indonesia, ya 2 kali lipat di nomor 118. Meski begitu, banyak loh tim-tim underdog di seluruh penjuru dunia yang bisa mengalahkan tim unggulan, bahkan ada yang lolos ke Piala Dunia saat itu juga untuk pertama kalinya. Di Asia, Korea Utara pernah mengalaminya, di mana pada tahun 2009 di babak terakhir kualifikasi menuju Piala Dunia Afrika Selatan, Korea Utara datang ke Riyadh menghadapi Arab Saudi. Sebuah tim yang jarang tampil, minim exposure, bahkan masih tertutup dari mata dunia. Tapi siapa yang bakal menyangka saat mereka hanya butuh 1 poin, tapi lawan mereka, Raja Asia. 3 kali lolos beruntun ke Piala Dunia, tuan rumah di depan puluhan ribu supporter. Namun Korea Utara bertahan, disiplin, gigih, dan mungkin sedikit didukung keajaiban. Gak ada pendukung yang away, gak ada teriakan supporter dari tubuh Korea Utara. Dan satu lagi, pemain korut sampai mendapatkan kartu merah di menit-menit akhir karena memperjuangkan hasil itu. Dan benar saja, yang terjadi skor 0-0 bertahan hingga akhir. Korea Utara pun mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 44 tahun. Mereka bukan tim yang diperhitungkan, gak dianggap sebagai ancaman. Apalagi sampai bisa lolos ke Piala Dunia adalah sebuah kemustahilan yang sebelumnya tak pernah diduga. Itulah keajaiban. Di tengah semua keterbatasan, mereka bisa menembus panggung terbesar dunia. Persis seperti akan yang dihadapi oleh Indonesia, di mana Garuda bakal terbang ke Saudi sebagai tuan rumah. Dan yang terjadi pada Korea Utara bukan hanya sekedar keajaiban, namun adalah sesuatu perjuangan yang harus kita lakukan juga. Pindah di Afrika, ada juga tim underdog juga yang pernah melakukannya, bukan Senegal, bukan Kamerun, tapi Togo. Tahun 2005, dunia menyaksikan salah satu kisah paling menakjubkan dari zona Afrika, Togo. Negara kecil di Afrika Barat yang bahkan belum pernah tampil di Piala Afrika secara konsisten, di mana mereka secara tiba-tiba menyalip Senegal, tim yang sebelumnya mencapai perempat final Piala Dunia 2002. Di grup yang sangat ketat, Togo melaju dengan kekuatan penuh dari striker andalannya yang kini dikenang menjadi legenda abadi, Emmanuel Adebayor. Laga terakhir kontra Kongo jadi kunci, dan saat itu dunia gak akan ada yang menyangka tim underdog datang dengan diremehkan lawan, namun bisa menahan segala gempuran lawan. Sempat kebobolan duluan, namun terus membalas tanpa menyerah. Bahkan laga berlangsung sengit, saat menjelang menit akhir, skor masih imbang 2-2. Bayangkan, tim yang dikira nggak bakal jadi penghalang malah merepotkan sampai menit-menit akhir. Dan hingga akhirnya Togo melesat, hanya dengan 1 gol kemenangan di detik-detik akhir laga. Kemenangan Togo 2-3 atas Kongo memastikan tiket pertama mereka ke Piala Dunia 2006. Bagi rakyat Togo, tanggal itu bukan sekedar sejarah, tapi mimpi kolektif yang menjadi nyata.
Beralih ke benua Amerika, ada beku salju dengan suhu minus 9 derajat. Itulah kondisi menegangkan saat Kanada menjamu Meksiko di Edmonton pada November 2021. Tapi suhu dingin itu tidak bisa membekukan semangat. Kanada punya peluang emas dengan memiliki generasi terbaik seperti Jonathan David hingga Alphonso Davies. Mereka pun gak menyia-nyiakannya setelah puluhan tahun absen dari panggung Piala Dunia. Saat menit akhir injury time babak pertama, skor masih 0-0. Namun sebuah tembakan jarak jauh yang dilepaskan oleh Alistair Johnston membentur tangan kiper Meksiko. Bola gagal ditangkap sempurna. Sailarian berada tepat di depan, siap mencetak gol pembuka. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Kanada tepat sebelum istirahat. Dan 6 menit pasca restart babak kedua, Eustachio mengeksekusi tendangan bebas ke area penalti. Larin menyambar di tiang dekat mencetak gol keduanya malam itu. Skor 2-0, dan sorak-sorai penonton membahana. Banyak pemain Kanada bahkan berguling dan meloncat ke gundukan salju sebagai selebrasi spontan. Meksiko mulai naik tensi. Di menit ke-90, Hector Herrera menyambut umpan silang Jesus Corona dengan sundulan keras. Gol Meksiko memperkecil skor menjadi 2-1. Tambahan waktu mengarah ke tekanan ekstrim. Berulang kali Meksiko mencoba mengejar, bahkan sampai ada drama kotak, namun wasit mengatakan tidak untuk penalti. Akhirnya, Meksiko menang dramatis 2-1 dan menancapkan taring di puncak klasemen CONCACAF. Padahal sebelum itu, Kanada cuma dikenal sebagai tim hoki, bukan sepak bola. Sebab terakhir kali mereka ke Piala Dunia itu pada tahun 1986. Tapi semua berubah di era Alphonso Davies dan Sailarian. Mereka bermain dengan percaya diri mengalahkan AS, Meksiko, dan Costa Rica. Hasilnya, Kanada lolos otomatis ke Qatar 2022 tanpa playoff, tanpa basa-basi. Sebuah loncatan sejarah setelah 36 tahun vakum. Selain Kanada, ada juga sebuah kejutan dari Panama. Panama bukan hanya melangkah ke Piala Dunia, mereka meledak masuk ke dalamnya. Jadi pada laga terakhir kualifikasi zona CONCACAF pada tahun 2017, Panama menjamu Costa Rica. Mereka butuh menang sebagai satu-satunya jalan. Dan di satu sisi juga berharap AS tergelincir. Tapi gol pertama Panama justru kontroversial. Bola bahkan belum masuk seluruhnya ke gawang, tapi wasit menyatakan sah. Dunia menyebutnya ghost goal. Di menit ke-88, Roman Torres mencetak gol kedua, dan stadion pun meledak. Costa Rica merasa dirugikan oleh tim yang dinilai nggak pantas lolos. Bayangkan, wasit mengesahkan gol yang jelas-jelas belum melewati garis gawang. Hasilnya, Panama lolos untuk pertama kalinya, dan AS tergelincir. Momen itu dikenang sebagai salah satu malam paling dramatis dalam sejarah sepak bola Amerika. Sebuah kontroversi besar, belum ada VAR, dan merubah sejarah Panama sejak berdiri sebagai negara. Dan yang paling menyakitkan ada Peru. Kita mundur jauh, tahun 1969, kualifikasi menuju Piala Dunia 1970. Argentina hadir sebagai tim besar, tim elit, yang siap menjadi beban terberat dan hanya butuh menang di kandang sendiri melawan Peru. Tim yang bagi Argentina bukan ancaman, tapi Peru tidak gentar. Mereka bermain lepas, meski kebobolan dan mengakui keunggulan Argentina dalam mencetak 2 gol. Akan tetapi, mereka nggak punya rasa lelah, apalagi takut. 2 gol balasan mereka lesatkan ke tim tangguh, tim yang ketika itu sudah beberapa kali menjadi jawara dunia hingga menguasai sepak bola CONMEBOL dengan segudang trofi. Namun hasil berkata, Peru menahan imbang Argentina 2-2. Dengan hasil itu, justru Peru yang lolos, dan Argentina, tim pelanggan tetap Piala Dunia sekaligus yang pernah mengangkat trofinya, harus menonton dari rumah. Itulah kali pertama dalam sejarah Argentina gagal tampil di Piala Dunia. Dan bagi Peru, itu adalah awal dari era emas mereka di tahun 70-an. Pada akhirnya, sepak bola tak pernah bisa ditebak hanya dari ranking FIFA, statistik pemain, atau siapa yang paling sering tampil di televisi. Karena sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa dalam setiap kualifikasi selalu ada ruang bagi keajaiban.
Ruang bagi mereka yang datang bukan sebagai unggulan, tapi dengan keyakinan yang membara dan semangat yang tak pernah padam. Dan mereka semua tadi adalah simbol bahwa mustahil hanya berlaku bagi yang berhenti percaya. Dan underdog bukan gelar rendah, tapi panggilan bagi mereka yang ingin menulis takdir sendiri. Indonesia kini berada di ambang kisah itu. Round keempat bukan akhir, tapi awal perjalanan menuju sejarah. Dan seperti mereka yang datang dengan asa, bukan nama besar, Garuda pun bisa. Bisa menjungkirkan logika, bisa membuat dunia menoleh, dan mungkin untuk pertama kalinya, dunia akan bersorak untuk keajaiban dari Asia Tenggara. Karena jika sejarah sudah menunjukkan jalan, maka kini giliran kita untuk berjalan di atasnya. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton,